Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dimas Ferdiansah. Dan saya Muhammad Eka dari Akbar. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Yang dimana beliau adalah seorang musisi yang sangat terkenal. Dan alhamdulillah ada kesempatan nih bagi kita berdua untuk bisa sharing bersama Bang siapa? Naim. Bang Naim. Oke. Untuk lebih lanjutnya boleh perkenalkan diri dulu pada teman-teman. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sapaannya apa nih? Teman-teman, sahabat ke sobat-sobat muda, sobat-sobat muda LP3I gitu. Iya. Oke, insyaallah. Sobat-sobat muda LP3I, masya Allah, alhamdulillah. Ketemu kita di waktu yang baik ini dengan saya. Kalau nama lengkap Muhammad Naim, dipanggilnya Naim. Iya. Iya. Jangan panggil bapak. Iya, iya. Relax. Siap-siap. Biar anak aja Pak ya. Iya, iya kan judulnya Abang. ini ya anak band ya. Iya. Iya, insyaallah. Siap, Masya Allah. Jadi pertama yang kita ketemu nih, saya Ya. ketemu Eka, ketemu Dimas di sini, alhamdulillah. Saya dikenalnya tadi dibilang apa musisi apa main terkenal ya enggak terlalu terkenal lah insyaallah, biasa aja, cuma band yang keren waktu itu. Kalau Naimnya biasa aja sebenarnya. Naimnya Naim, tapi bendera di belakang itu Gangsta Rasta. Nah waktu itu saya di band reggae Gangsta Rasta. Gabung di band itu dari 2010 sampai waktu itu mutusin untuk resign dari band 2019 waktu itu. Nah, jadi yang besar itu Gangsta Rastanya. Kalau Naim mah gini-gini aja. Insyaallah. Oh, jadi, untuk kegiatan saat ini nih, seperti kegiatan sehari itu apa aja? Alhamdulillah ya, nggak henti-hentinya saya bersyukur pada Allah SWT bisa sampai ke titik seperti saat ini sekarang nih. Benar-benar Masya Allah, itu di luar bayangan semua. Emang kita nggak pernah tahu ya setiap ke depan kita seperti apa gitu. Dari ngeband sampai akhirnya memutuskan untuk resign di band, sampai sekarang. Sebenarnya waktu itu resign bukan karena apa sesuatu hal yang complicated banget, enggak sih, cuma emang waktu itu kayaknya datang boring aja. Akhirnya mutusin buat resign di band. Setelah itu masih maksudnya profesi masih sebagai musisi tetap, cuma waktu sampai saat ini pun mungkin durasi bermain musiknya berkurang aja sih. Sekarang coba belajar ngeband masih sih sedikit adalah waktunya. Dagang sekarang mulai coba belajar dagang juga. Terus coba alhamdulillah ketemu teman-teman yang soleh, masya Allah bisa menemani teman-teman yang soleh ini. Ketemu guru-guru baru, guru-guru apa ulama-ulama lah, menemani berkhidmat dengan ulama begitu. Ini bagaimana sih kalau kesannya ketika abang nih Ya. bukan berhenti sih, mengurangi aktivitas sebagai musisi dan lebih ke hijrah. Oke. Apa keluh kesahnya gitu? Dari abang? Dibilang keluh kesah gimana ya, kayak biasa aja sih. Biasa aja. Biasa aja, nggak terlalu yang apa, kalau dibilang hati yang berkecamuk banget itu enggak juga sih. Alhamdulillah kalau sekarang jauh merasa lebih baik sih, maksudnya lebih tenang. Maksudnya kalau dulu tuh pas zaman kita masih ngeband, alhamdulillah ya secara finansial oke. Saya hobi tersalurkan, pekerjaan juga ada, ya menghasilkan dari pekerjaan itu. Bisa jalan-jalan keliling Indonesia beberapa kota, alhamdulillah menyenangkan. Lalu ketemu di satu titik yang apa ya, kalau saya bilang tadi jenuh itu, sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti ngeband karena boring gitu, yang kayak gini-gini aja.
ya kesenangan dapat sih, kesenangannya dapat, cuma waktu itu kok gini-gini aja ya, apa ya, sampai ngerasa berangkat manggung, berangkat latihan hanya sekedar buat pekerjaan, nggak lagi kayak berasa apa, passionnya kayak udah mulai berkurang gitu. Apa ya, ternyata satu sih, ketenangan yang nggak didapat. Nah, itu. Jadi senang dapat, penghasilan oke, cuma ketenangan ya, apa nih yang kurang nih, ternyata ya itu, alhamdulillah Allah ketemukan dengan seorang kawan, sahabat, masya Allah, yang kayaknya emang skenario Allah bagus, mantap ya. Setiap diketemuin sama teman ini pengetahuan tentang agamanya masya Allah ajib. Kira sharing, dan kita ngobrol pertama itu memang ya tentang beliau juga ngeband juga belakang layar, paham akan dunia band, ngobrol tentang band, akhirnya menyangkut ke masalah agama gitu. Nah di situ tuh kesentaknya, wah ini dia nih yang selama ini nggak pernah ada gitu. Sentuh ya bang. Sentuh, bicarakan tentang kebesaran Allah, bicara tentang Rasulullah SAW, itu suatu hal yang bisa dibilang sebelumnya belum pernah jadi pembicaraan saya di setiap tongkrongan itu belum pernah ada gitu. Tapi ketemu dengan seorang sahabat ini, tiba-tiba bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang Nabi Muhammad SAW, wah ini langsung beda perasaannya. Masya Allah, ini wah iya ya. Ya, pelan-pelan, nah itu tuh mulai tuh berasa, wah ini dia nih ternyata yang selama ini yang nggak pernah ada, yang bikin apa ya, hampa aja kayaknya kemarin tuh hidupnya jalanin tuh. Kan di situ tuh rasa tuh, oh ini nih ternyata yang bikin tenang itu ya agama, kembali pada jalannya Allah, itu yang benar bikin tenang tuh, alhamdulillah. Terus bapak kan selama hijrah. Bapak lagi nih. Ya, Jadi salah lagi nih. Allah. Oke guys. Pertama kali abang kan hijrah. Nah siapakah yang mengajak hijrah itu? Kenapa alasan abang hijrah? Apa ya? Kalau dibilang alasan nggak ngerti juga alasan kenapa. Landasan utamanya. Landasan utama. Landasan utamanya. Oke. Kalau saya ngerasa kayaknya udah skenario Allah aja sih. Mau nggak ada landasan apa lagi loh. Emang udah seharusnya kita kembali ke jalan Allah ya nggak. Cuma mungkin yang saya rasain tuh mungkin masing-masing orang beda-beda ya. Iya. Setiap timingnya. Kapan dia keciprat hidayahnya Allah SWT atau kapan kita nggak tahu kan. Cuma setiap orang mungkin dia kasih kode gitu loh. Kasih kode yang Allah hantar mungkin ya. Entah melalui teman, melalui kejadian apa gitu yang itu tuh menjadi asbab hidayah seseorang. Nah, alhamdulillah waktu itu kalau saya tuh ketemu teman itu, sahabat saya Taufan. Nah, beliau nih jadi asbabnya, jadi asbab hidayahnya, alhamdulillah. Jadi kalau dibilang landasan kuatnya apa, waktu itu emang nggak ada sih. Emang udah ngerasa iya kita orang Islam. Kalau kita merasa orang Islam, ya harus patuh dan taat pada perintah. Iya, patuh dan taat pada perintah Allah SWT dan jauhi larangannya. Kalau panutannya nggak ada lagi selain Nabi Muhammad SAW. Cara hidupnya Nabi Muhammad SAW, ya itulah panutan selama ini. Insya Allah akan tenang kita menjalani hidup ini. Insya Allah. Gitu. Jadi dengan melalui teman, memilih teman yang baik akan berubah diri kita menjadi lebih baik. Ya? Bener ya, kalau kita saya sendiri pernah ya akhirnya ya sebab berteman dengan yang lain tuh ya. Akhirnya ini benar yang dicemedi Mas tuh. Iya ya, kalau kita di lingkungan yang baik insya Allah akan terbawa baik gitu. Jadi lingkungan yang kurang baik mungkin akan terbawa kita ke nggak kuat-kuat iman ya, nggak kuat-kuat mental menghadapinya ya. Atau sendiri anak band gimana sih dunianya ya. Tapi nggak semuanya seperti itu. Betul. Benar. Yang saya jalanin di Gang Sarasta itu memang nggak terlalu apa ya. Ada saat-saatnya kalau dibilang horor mungkin kan perjalanannya kan. Tapi ada sisinya yang kebaikan. Iya. Teman-teman tuh baik-baik loh. Toleransinya, solidaritasnya, masya Allah. Terutama di solidaritasnya ya. Iya. Itu keren sekali. Cuma mungkin saat itu kita masih terlena di dunia kita nih. Jadi kalau iya benar. Jadi
ke urusan agama tuh nggak terlalu nggak terlalu Fokus. banyak tinggal banyak ininya lalainya malah kalau dulu tuh. Karena banyak nikmatnya dari duniawi. Iya Sehingga gitu lah bener. agama Ya lupa. Ngejar-ngejar rezeki kita lupa sama yang maha memberi rezeki ya. betul. Iya. Terus kan bapak kan bapak kan Abang. Betul, Mas Anwar, Ini kayaknya bapak ya? bahan puasa kan itu. Iya. Kan Allah abang kan Akbar. seorang musisi, ya kan? Senang dan duka yang musisi itu apa sih bang? Kalau boleh tahu, Gimana? senang dan dukanya seorang Oh. musisi. Kayaknya banyak sukanya sih. Iya betul ya. Senang sih ya, alhamdulillah. Sama Gang Sarasa saya tuh bisa satu jadi banyak teman. Iya. Banyak teman, mulai dari teman sesama musisi, teman-teman komunitas reggae, penikmat musik reggae banyak tuh. Udah gitu, alhamdulillah bisa jalan-jalan beberapa kota di Indonesia. Cuma belum dari Sabangnya belum nih, Sabang belum. Merauke-nya belum, tapi Tengah-tengah yang dekat-dekat Sabang Aceh ada Medan nih, kita udah nih sampai ke Timika, Wah, alhamdulillah. Tembagapura, Papua. Nah itu tuh, jadi nggak nyampe ke Merauke sih, cuma atas sedikit. Alhamdulillah sampai beberapa kota lah, Kalimantan, Jawa dan sebagainya. Oke, jadi gini nih kegiatan abang setelah mengurangi aktivitas sebagai musisi nih. Ya, Lalu sekarang kegiatannya itu seperti apa? Kegiatannya entah itu dalam dunia bisnis, dunia Ya. tausiah atau yang lainnya. kalau sekarang sih ngeband masih lah sesekali ya, by project sih, maksudnya nggak terlalu rimbat kayak waktu dulu ya. Kalau dulu kan bisa satu pekan tuh bisa beberapa kali kan. Kalau ini mah 1 bulan atau ya 1 bulan 1 kali, bisa ada bisa nggak terlalu fokus. Sekarang lagi belajar dagang juga sih, belajar dagang online, kayak karena waktu itu ada teman sih, dia jualan kurma, jualan madu, dan wah kayaknya oke nih gitu kan, coba-cobalah belajar. Hari-hari paling sekarang ya alhamdulillah bertemu di lingkungan nih, kawan-kawan di dakwah, kayak nemenin beberapa, ya ada alhamdulillah menemani beberapa ulama, berkhidmat kepada ulama, ikut menemani safar dakwah mereka gitu. Ada bersama belakangan ini sama Ustadz dari Sulaiman, lalu ada beberapa program waktu itu kejalani safar dakwahnya bersama Habib Ges bin Abdurrahman Segaf. Nah, gimana dengar? Alhamdulillah, jadi ya walaupun nggak, mungkin belum semua ilmu terserap ya, paling tidak mengambil berkahnya Hanya dari ulama, seorang guru lah insya Allah gitu. Kan waktu bulan puasa Ramadan kemarin ya. Ya. Kegiatan apa yang bapak kemarin bulan Ramadan dilakuin? Kegiatan apa aja gitu? Ramadan yang kemarin. Ramadan kemarin nggak terlalu berbeda dengan Ramadan sebelumnya sih. Maksudnya ya alhamdulillah lah, mencoba lebih fokus lagi ibadahnya gitu kan, yang kurang-kurang sunahnya tambah-tambahin, terus baca Qurannya coba khatamin 1-2 kali, nah gitu lah, mencoba itu sih, walaupun masih belum terlalu ini. Paling itu sih, kalau ada kegiatan di luar rumah nggak terlalu sih, 1 kali 2 kali aja, misalnya ada acara ya, paling itu doang sih. Ya sama dagang paling. Iya. berkah ya. Nah, insyaallah. Ini nih, untuk kegiatan kan kita akan mendekati bulan suci Ramadan nih ya. Iya, Lagi iya. alhamdulillah sekali. Benar. Itu adalah sebuah kebahagiaan untuk umat muslim di seluruh dunia. Benar, Bro. Nah, yang dimana kegiatan abang nih di bulan Ramadan, suci Ramadan, apakah sudah ada planning dari sekarang atau seperti apa ke depannya? Insya Allah nih yang Ramadan tahun ini, insya Allah ada beberapa program sih. Insya Allah ada beberapa wacana yang kemarin udah kita bicarakan sama tim, ya terkait masih dalam safari dakwah juga, bersama beberapa guru kita. Kebetulan
alhamdulillah sih saat ini lagi jalan, saya ada jalan di satu yayasan lembaga pendidikan juga. Diajakin teman saya nih, ya pokoknya sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan deh. Pergunakanlah diri ini gitu, yang bisa semoga bisa buat bermanfaat lah gitu. Ya kalau basic tentang pendidikan kan memang nggak begitu banget ya. Adalah cuma anak band ya. Cuma karena teman ini berjalan di satu lembaga, satu yayasan, saya mencoba ikut deh berkhidmat. Apa yang bisa dipotensikan dari diri saya nih, nah pakailah gitu. Nah itu insya Allah di Ramadan ini akan jalan nih. Mungkin ada beberapa agenda buat agak band-bandan juga sih mungkin, insya Allah. Semoga ya kita ngeliat kondisi sekarang ya, maksudnya apakah ada aturan-aturan berikutnya. Semoga sih lancar aja Ramadan ini, nggak ada larang-larangan lagi ya, insya Allah deh. Doa-doa kita sama-sama. Doa yang terbaik. Iya, sahabat-sahabat sekalian, biar lancar ibadahnya, fokus ibadahnya. Terus motivasi buat anak muda nih Pak ya, buat Ramadan itu apa aja sih Pak motivasi agar anak muda kan suka kalau puasa ya, begadang, sahur, terus tidur, kan nggak baik juga ya kalau puasa kebanyakan tidur. Nah, motivasi abang itu apa di bulan Ramadan itu ke anak muda? Ya, yang pasti kan kita seorang muslim ya. Bulan Ramadan sama-sama tahu lah kita, bulan yang paling kita tunggu kan. Betul. Bulannya maksudnya di luar bulan-bulan suci yang lain, bulan-bulan yang lain nih. Bulan Tidak suci ada, Ramadan tidak ini ada. nih kayaknya lebih istimewa gitu loh, mendulang pahalanya, amalnya mantap di bulan Setelah Idul ini. Adha ya. Betul. Nah, kalau seperti tadi Eka bilang ya, kebiasaan begadang gitu. Tapi nanti di Ramadan begadang boleh, nggak masalah gitu. Tapi kita alihkan nih. Misalnya sebelum Ramadan kita begadangnya ngapain? Nah pas di bulan Ramadan nih begadangnya kita isi dengan ibadah lah. Maksudnya jangan lupa Ramadan ini tempat menulangnya pahala, masya Allah. Kalau bisa begadang, ya begadang aja. Maksudnya dikira jangan sampai begadang kita nanti juga akan sia-sia atau malah nanti jadi terbang-bang waktu ke depannya. Jangan juga sih. Kita bisa ngukur diri lah, maksudnya kita kemampuan badan kita di mana kan. Yang pasti sih ibadah malamnya harus lebih kencang lagi Ramadan ini. Karena kan kalau terlalu sering begadang bisa menjadikan sebab unzur Ya. Ya kita bisa ngukur badan kita lah, kuatnya di mana kan. Kalau udah ngantuk udah tidur. Nanti kan insya Allah bangun lagi. Tanpa alarm pun kita kayaknya sebelum tidur doa dulu, minta sama Allah, bangunkan ya Allah tengah malam, insya Allah bangunin. Tanpa alarm pun insya Allah dibangunin sama Allah. Gitu. Memang tergantung niat. Betul. Insya Allah lah, semuanya orang muslim insya Allah kalau udah Ramadan tuh akan lebih semangat sih. Nah, PR-nya sih nanti setelah Ramadan ya semangat nggak sih? Banyak ujian lagi ya. Benar. Semua. Gitu. Pokoknya semangat lah, jangan sampai kendor buat ibadahnya. Ya dunia dicari, ya akhirat juga tetap dijaga. Gitu. Ada agenda apa di Ramadan ini, sobat-sobat di LP3I? Kalau untuk di LP3I sendiri kita palingan ada ini Pak, kayak tausiah gitu, saling berbagi di lampu merah atau apa gitu. Kultum, insya Allah akan diadakan. Kita bikin acara band kayaknya keren ya. Ya, boleh. Kita bikin jamming akustikan kayaknya menunggu buka puasa. Nah, drummer ya? Iya, anjir. Dimas ngeband juga? Enggak. Enggak. Saya mau beatbox bisa. Oh, asik. Boleh. Mungkin suaranya bisa dimainkan. Vokalis lagi. Insya Allah. Kayaknya kita kerjakan sesuatu yang bermanfaat lah. Bikin orang senang, bikin orang bahagia, insya Allah jadi amal. Berkah, insya Allah. Awal dari sebuah kebaikan. Oh, iya. Pertama kali kan abang sebagai musisi, kan baru pertama kali terjun. Nah, ada nggak sih kayak rasa, aduh malu-malu nih atau takut, katakanlah grogi gitu? Ada nggak kesan abang baru pertama kali terjun di dunia musik? Oh, pas awal ngeband ya? Ngeband ya? Iya, terus terang pas awal gabung
itu di gabung sama Gangsta Rasta itu 2010 deh, awal-awal itu masih edisional. Itu tahu kan kalau waktu udah tahu Gangsta tuh band besar gitu loh di komunitas reggae tuh, oke banget namanya itu. Tiba-tiba dimintain tolong buat ini basisnya lagi nggak ada. Jadi ngisi deh, jadi gantiin jadi additional basis. Wah itu Masya Allah, itu pertama kali manggung di UP deh kayaknya, Dasila. Pas naik panggung Masya Allah tuh ngeliat orang muji, wah banyak banget. Itu langsung wah perut udah mulai gak stabil. Tiba-tiba mainin 1-2 lagu chordnya udah mulai lupa ya. Ada kayaknya satu dua lagu di awal tuh kayaknya wah itu benar-benar tiba-tiba blank, nervous karena saking semangatnya ya. First time. Iya, pertama kali tuh ngeliat orang segitu banyaknya kan, nggak pernahnya manggung dengan crowdnya sebanyak itu gitu. Tiba-tiba di hadapan penonton segitu banyaknya dan ada perasaan wah ini waktu itu additionalin si basis yang sebelumnya, jadi kan yang nonton mestinya udah taunya basis Gangsta Rasta yang sebelumnya dong, kan jadi wah gimana ya, udah perasaan kayak gitu tuh. Jadi makanya di pas di panggung udah mulai udah keringat dingin, beberapa lagu chordnya lupa gitu. itu pas awal dimintain itu langsung berapa ya, 2 apa 3 kali panggungan gitu lah berturut-turut tuh, saya lupa deh, Jumat Sabtu Ahad apa gitu, jadi ada 2 kali manggung deh. Nah manggung keduanya gitu tuh udah mulai agak mendingan, cuma masih ada nervous-nervousnya. Tapi lambat banget sampai hampir mau setahun lah ngebantuin, udah enjoy sih. Sampai akhirnya tadi itu 2010 akhir diminta oke kita jadi player tetapnya Gangsta. Gitu. Nah kan Bapak kan udah nggak nervous, nah cara mengatasi grogi itu gimana Pak? Ya kalau buat teman-teman yang ngeband ya, maksudnya kalau saya pribadi sih sampai terakhir kali manggung pun baik itu di Gangsta ataupun di luar Gangsta, sebelum manggung tuh biasain ini sih berkeringat sih. Maksudnya di belakang panggung tuh di backstage kalau ada tenda dikasih itu tenda di belakang panggung tuh ya apa kayak pemanasan gitu kan, apakah ya kayak orang mau olahraga aja, kayak orang mau main bola atau main basket, pemanasan dulu kan biar nggak kaku. Dan kebiasaan kan kalau udah di panggung kan udah lupa ya, maksudnya udah enjoy aja kan, entah mau jingkrak lari-lari, ada juga kan jalan-jalan. Jadi kalau udah kendor sih insya Allah kan nggak akan bikin, kalau pemain bola sih injury ya, nggak akan bikin begitu deh. Jadi, gitu. Kan sekarang abang kan udah mulai berkurang di dunia musisi nih ya, mulai berkurang. Lalu bagaimana pendekatan teman-teman keluarga maupun saudara pada abang itu, apakah tetap sama atau seperti apa? Alhamdulillah sih kalau dari keluarga ya sambutannya baik lah, apalagi orang tua ya. Mungkin satu yang paling penting, jangan pernah kita lupa berdoa buat siapa aja lah. Orang tua, saudara, teman, mungkin orang yang tidak kita suka sekalipun gitu, atau yang bermusuhan dengan kita sekalipun gitu, kita nggak tahu entah dari mulut mereka salah satunya itu jadi mungkin mereka pernah doa atau mungkin pernah ngomong apa gitu ya, yang menjadikan kita seperti saat ini sekarang. Orang tua udah pasti, orang tua, saudara-saudara kita pasti gitu. Itu wajib kita doakan, kita asbab doa mereka lah. Jadi kalau Naim ini bisa begini loh sekarang, alhamdulillah gitu, Allah kasih kesempatan buat balik lagi on track lagi di jalannya Allah gitu, nggak ugal-ugalan seperti dulu lagi gitu. Jadi emang kalau keluarga alhamdulillah. Nah tadinya kalau di teman-teman tuh tak pikir, kalau apalagi di band kan ya, pikir wah jadi canggung gitu. Ternyata pas ngejalaninnya juga ya alhamdulillah enjoy aja. Teman-teman juga nggak terlalu yang nggak gitu-gitu banget. Udah mulai menyesuaikan ya. Alhamdulillah, karena nih di Gangsta Rasta itu
pas selama kita saya di Gangsa Rasta, anak-anak tuh dari awal saya gabung, dari sebelumnya saya nongkrong bareng pun itu memang udah nggak ada lagi apa sih narkoba gitu, udah nggak ada lagi. Udah nggak seperti itu attitude-nya. Udah mulai memperbaiki ya. Iya, maksudnya karena satu itu nggak bagus, satu itu kan merugikan diri sendiri, baik itu entah di kesehatannya kah atau berurusan dengan polisinya nanti gitu kan. Ya, cuma mungkin gaya apa kalau anak-anak tuh teman-teman itu mungkin di yang lain mungkin ya nyarinya gitu kan. Jadi tapi nggak rusuh, nggak gimana, dan tidak ada pemaksaan. Jadi kalau yang suka silakan, yang enggak mah enggak gitu aja. Jadi enggak yang kaku banget. Jadi pada saat saya udah waktunya berubah nih, hijrah lah kata teman-teman, kita hijrah gitu. Tadinya yang kagum jadi akhirnya alhamdulillah biasa. Kawan-kawan pun melihatnya juga ya alhamdulillah nggak masalah. Akhirnya satu dua akhirnya boleh alhamdulillah kita lagi jalan kemana, ke kota mana gitu, lagi berhenti tempat makan, nyari musola dulu, alhamdulillah pada ya ikut sholat gitu. Seperti itu. Jadi nggak yang terlalu apa ya, kecemasan di awal tuh akan seperti apa gitu tanggapan teman-teman gitu. Ya Tiara nggak itu sih. Oke sih Dims. Kawan-kawan juga support dan saling doa lah kita, maksudnya semoga Allah kasih hidayah semua teman-teman gitu. Dan akhirnya sekarang juga beberapa kawan-kawan juga baik di Gangsta, di luar Gangsta, yang skup yang genre yang saya aja reggae gitu ya, beberapa udah mulai udah mulai berubah, udah mulai on track, alhamdulillahnya begitu, udah mulai jaga sholatnya gitu, yang negatif dulu, gaya hidup yang dulu yang tidak baik udah ditinggalkan gitu, alhamdulillah seperti itu. Jadi yang baik akan menambah lebih baik. Insya Allah, amin. Makanya kalau kata guru-guru sih, gimana diri kita ini jadi orang yang bermanfaat buat ya lingkungan terkecil dulu lah, keluarga dulu gitu. Habis itu baru di lingkungan pertemanan mungkin, luasnya mungkin insya Allah jadi bermanfaat untuk seluruh alam. Tujuan kita kan begitu. Abang kan udah mengurangi aktivitas musik ya? Ya. Okay. Kan ada orang suka ngomong, bro kita musik yuk, gini-gini, terus misalnya apa jawab, nggak dulu gitu kan. Terus omongan orang lain tuh suka ngelekit lah, ya sombong lu, gimana gitu. Nah tanggapannya abang itu gimana dengan orang seperti itu gitu kan? Ada ya bang ya? Ya alhamdulillah sih nggak nyampe yang seperti itu sih teman-teman ya, alhamdulillahnya gitu ya. Cuma mungkin kalaupun siapapun misalnya yang menghadapi hal yang seperti itu, ya jangan kecil hati lah gitu. Maksudnya namanya kita mau berubah jadi lebih baik lagi, ya nggak mudah jalannya. Mesti rintangannya mesti ada gitu. Yang terdekat dulu aja gitu, keluarga mesti tantangannya dari situ. Lingkungan kawan-kawan mesti kan, tetangga itu kan, kampung sendiri gitu, itu kan jadi tantangan karena mereka melihatnya, dulu dia nggak begini loh gitu. Jadi pas sekarang kok udah tiba-tiba dengan mungkin ya, saya dulu kostum nggak begini, gaya saya hari-hari itu nggak begini gitu loh. Saya nggak nyangka loh bisa pakai baju begini, celana begini gitu loh. Dulu tuh nggak pernah kepikir sama sekali gimana. Kalau dulu tuh gimana, penampilan gitu kan, kalau nggak yang ya gitu deh, yang robek gimana gitu kan ya. Dan emang suka waktu itu begitu. Cuma setelah tahu apa, mempelajari ya agama ya kan, akhirnya kita sebagai muslim, sebagai seorang laki-laki muslim seperti apa sih gitu. Dan kalau dulu kan emang di reggae musisi ya ngidolain saya sih kalau Bob Marley gitu ya kan, ya kan. Segala acara kerjain buat nyontoh Bob Marley gitu kan. Panutan kita. Musiknya gimana Bob Marley mainin? Rambutnya gimana? Mau gimbalin dulu hampir 10 tahun gimbal dulu sampai akhirnya dipotong. Terus stylenya dia gimana? Di panggung dia gimana gitu kan? Diikutin, gaya hidupnya gimana? Diikutin gitu.
Tapi alhamdulillah setelah Allah kasih hidayah tuh jadi berubah. Ternyata salah selama ini, idola saya itu salah ya selama ini. Panutannya itu salah gitu. Kalau mau selamat di dunia dan akhirat ya panutannya bukan Bob Marley gitu. Karena kalau kita di dunia itu memang seperti itu, banyak kebahagiaannya dulu. Ya benar. Sehingga lupa dengan jalan utama. Benar. Ya, menurut saya memang manusiawi sih. Kita pernah kemana-mana dulu mungkin ya kan, gelap-gelap dulu habis itu alhamdulillah, iya, kayak gitu, alhamdulillah. Jadi kalau ngerasa udah tiba-tiba ada sentuhan hidayah atau apa gitu ya, ada teman-teman yang ngingetin, itu mah udah sikat langsung gitu. Orang seperti itu jangan ditinggalkan, cari, kejar terus gitu. Karena teman yang baik adalah teman yang mengajak jalan kebaikan. Benar sekali. Kalau nggak ketemu teman saya ini Taufan ini mungkin masih begajulan, masih begajulan gitu dia dulu. Iya nggak kenal, maksudnya masih dengan mengidolakan beberapa musisi gitu ya, yang oke seperti Bob Marley gitu. Mungkin masih seperti itu, mungkin kan masih gimbal mungkin. Tapi alhamdulillah tahu sekarang kita mau selamat dunia akhirat, yang jadi panutan kita itu jadi contoh kita ya satu, jadi Muhammad SAW, udah nggak ada lagi. Cara hidupnya beliau ya SAW, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu kan, contoh semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi Muhammad SAW, contoh semuanya. Udah itu aja gitu loh yang menjadi panutan kita, mau selamat di akhir itu aja ya. Pelan-pelan ya, nggak berpikir kan harus berpakaian seperti ini, tiba-tiba aja saja emang tiba-tiba udah mulai nyaman gitu loh. Maksudnya kan sholat nih gitu, gimana sih kalau kita mau kadang-kadang kan ya mau istinja ya kan, mau bersih kita gimana nih biar aman ya, biar nggak ribet saat kita mau buka pasang celananya, baju gitu kan ya. Itu jadi nggak mungkin nih pakai yang ketat-ketat lagi kan waktu itu kan, bukan akhirnya coba cari yang yang celana yang nyaman dipakai. Akhirnya ketemulah celana seperti ini, bajuan seperti ini. Jadi emang, tapi nggak nyalahin juga yang maksudnya ini pribadi loh, saya nyamannya begitu gitu. Teman-teman yang lain mungkin nyaman dengan yang stylenya mereka, ya sekian masalah. Karena pakaian bukan titik landasan orang beriman. Allah kan nggak pandang rupamu kan dan hartamu, nggak. Allah pandangan hatinya, niatnya kita itu. Karena hati sebuah kunci jalan yang tenang. Benar. Jadi gimana pun kita, apapun kita gitu ya, mau sekarang nih saya sih masih musisi. Saya bilang kalau ke teman-teman, profesinya apa? Musisi masih gitu. Ya dagang dagang juga gitu. Mau musisi kayak mau saya mahasiswa atau dosen, pengajar, semuanya, mau pejabat sekalipun gitu ya, itu cuma profesi. Tapi jangan tinggalkan jangan tinggalkan dakwah lah. Dakwah itu memang bukan satu profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah, mengajak. Kayak Dimas sama Eka kan, mahasiswa kan, tetap harus dakwah itu penting gitu. Harus sunnah tertinggi. Karena kan kita nggak tahu ya unsur dari pahala itu muncul dari mana. Ya, kita nggak tahu dari kebaikan mana yang Allah pandang kita ya kan. Selama ini, kalau saya pribadi sih terlalu banyak mungkin kekhilafan atau kelalaian yang dulu ya, terus kayak gini ini buat di segala kekhilafan, kelalaian dulu kalau enggak ya alhamdulillah, maksudnya semoga dengan pembicaraan kita kayak sekarang ini jadi asbab hidayah buat yang lain ya, kawan-kawan yang mendengarkan, menonton ya. Segala cara sih sekarang kalau saya tuh maksudnya mau mengganti kelalaian yang dulu, kekhilafan dulu ya, diajak ke podcast seperti ini, berangkat. Atau diajakin teman saya, kita ada safar dakwah mana gitu, itu berangkat ya.
Pokoknya gimana caranya itu tadi jadi asbab manfaatnya kita nih, manfaat buat seluruh alam gitu. Kayak kan bapak kan bisa nih ya, Ya. kan? Orang tua bapak sudah adanya bilang ada apa sih buat bapak buat hijrah gitu, ada nggak pak? Mungkin gini, Gimana? dari tanggapan dari orang tua setelah abang kan awalnya kan seperti berpakaian terbuka kayak anak reggae, dan sekarang menjadi yang lebih baik ke depannya seperti apa? Tanggapan dari orang tua sendiri. Orang tua. Ya alhamdulillah sih, orang tua pasti senang lah ya. Saya alhamdulillah sekarang tinggal ibu ya. Iya. Nah, jadi ayah tuh udah nggak ada dari 2006 deh kayaknya. 2006 kayak. Benar 2006. Jadi dari saya mulai ngeband kan tahun berapa ya? Mulai ngeband dari 2000. Itu udah mulai sih 2005 itu udah mulai, cuma di belakang layar, tapi yang benar-benar fokus di band ya mulai 2009 ya. Nah mulai gimbal tuh 2008 ya 2008 tuh mulai gimbal tuh. Pada saat ayah udah nggak ada, jadi tinggal ibu kan. Jadi pas pertama kali ibu ngeliat tuh emang subhanallah sih, kaget bilangnya dan nangis emang. Maksudnya anaknya masih begini gitu. Cuma dasar waktu itu kita masih apa ya, ego ya, masih ego kan. Jadi pas saya mau pulang lebaran deh tuh, mau mudik lebaran, udah bilang sama ibu kan, ntar kalau saya pulang jangan kaget ya gitu. Bilang tuh, kenapa, ada yang beda deh gitu. Waktu itu gimbalnya masih pendek-pendek tuh, belum bisa dikuncir. Ini mikir nih kalau misalnya pulang ketemu ibu kondisi rambut yang begitu nggak rapih lah gitu ya, ini alamat ngaco nih gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu inisiatif, udah deh kita sambung dulu deh, sambung gimbalnya pakai rambut sintetik. Sintetik nggak sambungin buat bisa dikuncir aja. Pas pulang pulang kampung ketemu ibu tuh rambut dikuncir. Cuma ya dengan begitu aja beliaunya sedih, nangis juga ya. Tapi pas itu bilang gitu, cuma bilang ini kan kebutuhan buat ini, buat kerja aja, buat ngeband gitu. Ini tetap gimana sepotong gitu kan, ya, jangan dulu deh gitu, masih butuh buat kerjaan gitu. Terus kapan mau dipotong? Waktu itu nyetok aja emang, nanti dipotong ya kalau nggak pas lagi haji atau umroh. Itu menurut keluar aja dari mutu begitu aja. Kapan dipotongnya? Nantilah kalau udah mau haji atau umroh. Itu mantep ngomongin hati gitu. Dan ngerasa iya siap, dan ngerasa kayaknya nggak mungkin deh buat pergi haji atau umroh gitu kan, ngelihat dengan kondisi diri gitu, kemampuan finansial kayaknya nggak mungkin deh berangkat haji atau umroh gitu kan. Jadi mantep aja tuh, haji umroh deh kita dipotong. Terus ibu juga itu rambutnya asli apa gimana? Setengah asli setengah sambung palsu gitu. Terus ibu disitu bilang potong deh sambungannya, kita nggak sah sholatnya. Wah itu udah mulai lega tuh, berarti udah dapat lampu hijau nih gitu kan. Udah mulai ngeredam lah sih ibunya kan. Amarahnya. Nah itu dia udah mulai bisa diajak kerjasama nih kayaknya. Ibu bilang gitu, potong deh rambut ininya, rambut palsunya, nggak sah sholatnya nanti gitu. Oke. Ya pas balik ke Bandung, waktu itu saya masih tinggal di Bandung, balik ke Bandung baru potong rambut ininya, sambungannya. Akhirnya pemula yang rambut aslinya gitu. Sampai akhirnya berjam-berapa tahun sampai panjang, ibu tetap aja tuh, maksudnya tetap aja masih kapan dipotong gitu. Akhirnya ya 2018 saya potong tuh, alhamdulillah kejadian. Jadi kayak yang waktu saya bilangin tuh 2008 kapan dipotong haji atau umroh, 2018 sama kejadian umroh di situ. Ibu jangan lupa ya, omongan dulu tuh nazar tuh. Awal mula hijrah ya, menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Ya insyaallah. Oke, cukup ya. Satu lagi, ya mungkin ada sampaian buat ibu
udah bisa seperti ini, abang mungkin ada ucapan lah, ada Untuk kamera, aduh, apa masalah deh. gitu. Kalau Bisa buat abang orang, seperti itu. kalau buat orang tua mah, nggak cukup dengan kata-kata deh. Mau apapun yang kita lakukan rasanya belum cukup buat ngebalasnya. Masya Allah, kalau apa ya? Jangan lupa doakan terus anaknya untuk semua itu kita mesti lakukan. Kita kalau doakan semoga kita bisa jadi apa anak yang terus memberikan manfaat untuk orang tua dunia dan akhirat. Semoga bisa jadi anak-anak yang bisa menyelamatkan orang-orang tua kita kelak di akhirat. Bisa bersama-sama di dunia, bisa bersama-sama lagi di akhirat kelak di jannahnya Allah, insyaallah. Cukup ya. Insyaallah. Oke. Baik teman-teman semua sosial media dimanapun, jadi pilihlah teman yang baik karena sebuah kebaikan akan berawal dari teman yang baik. Jika teman-teman mencari teman yang buruk, maka kita akan menjadi buruk. Jadi ingat teman-teman, perlu digarisbawahi, pakaian bukanlah landasan awal kita menunjukkan keimanan. Karena dari keimanan mulai dari diri kita sendiri, bukan dari cara berpakaian teman-teman seperti apa. Belum tentu yang berpakaiannya terbuka itu buruk, Ya. dan belum tentu yang berpakaian baik itu baik. Betul. Karena semua itu tergantung dari pribadinya. Oke. Baik, cukup sekian teman-teman. Saya undur diri, saya Dimas Ferdiansyah. Dan saya Muhammad Eka dari Akbar. Saya Muhammad Naim. Cukup sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.